Adi Faria, biasa dipanggil dengan Kapia. Saat ini saya sedang menjalankan program magang di bimbel A, I, U, E, O. Dan saat ini saya sedang melakukan pengerjaan tugas di luar kelas hari ke-1. Menurut saya, fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak-anak tanpa ada paksaan dari berbagai pihak manapun. Karena dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak-anak. Tujuan dari fun learning adalah menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik. Hukum dari belajar fun learning adalah hukumnya wajib, karena proses belajar secara fun learning akan menumbuhkan minat belajar anak tanpa ada paksaan dari berbagai pihak manapun. Yang menciptakan fun learning adalah seorang motivator, karena dalam melakukan pembelajaran secara fun learning, anak menjadi happy, senang, dan ingin melakukan pembelajaran secara berulang-ulang. Yang merasakan proses belajar secara fun learning adalah anak itu sendiri, agar anak mau belajar sesuai keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari manapun. Adapun cara motivator agar menciptakan suasana pembelajaran secara fun learning, yang pertama ada mengajak anak seperti bercerita, bernyanyi, berdialog, serta melakukan permainan dengan bahasa bimbang. Yang pertama ada sikap dan ekspresi yang ditunjukkan oleh anak. Yang kedua, anak menunjukkan sikap senang, semangat dalam belajar, dan antusias melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Dampaknya bisa membuat anak akan mau mengulang kembali pembelajaran atau materi yang diberikan tersebut tanpa ada paksaan oleh. Adapun dampak bila proses pembelajaran secara tidak menyenangkan dapat menimbulkan, yang pertama, anak merasa belajar adalah beban. Yang kedua, anak terpaksa belajar dan merasa bosan dan tidak mau mengulang kembali pelajaran yang telah diajarkan. Dan yang ketiga, anak lebih suka bermain game sehingga malas belajar. Dan yang terakhir, ada anak akan menjadi generasi yang benci belajar. Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Karena tidak mungkin menyenangkan jika prosesnya tidak dilakukan secara bertahap. Tujuannya adalah agar proses belajar yang menyenangkan tercipta di dalam kelas. Motivator bisa melakukan bimbing sesuai dengan kemampuan anak masing-masing, lalu harus mengetahui kemauan dan kemampuan masing-masing anak didiknya. Adapun dampak yang terjadi ialah anak akan merasa nyaman, tidak tertekan, dan menikmati proses pembelajaran. Pendekatan ini membuat belajar menjadi menyenangkan, menumbuhkan minat belajar secara intrinsik, serta menjaga hak anak untuk belajar tanpa paksaan. Adapun dampak bila tidak terjadinya proses pembelajaran secara small step system ialah hal ini akan membuat anak merasa tertekan, mudah stres, takut salah, dan kehilangan percaya diri. Ketika belajar dipaksakan dan berorientasi pada hasil, minat belajar anak tidak tumbuh, bahkan berpotensi hilang sehingga belajar dianggap sebagai beban.